kemajuan UMKM Desa Cawan. Sombong, kulit sehat dan menawan. Di desa Cawan ini kan banyak pepaya, sehingga kami mengambil pepaya ini karena pepaya ini kan banyak manfaatnya ya Kak. Ada vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E, serta ada antioksidan seperti lycopene dan beta carotene yang mampu menjaga kesehatan kulitnya. Hal-hal ini atau vitamin-vitamin nutrisi ini itu dapat dijadikan sebagai agen-agen eksfoliator sehingga dapat mencerahkan kulit, mengatasi kulit belang, kemudian juga dapat meringankan dan mencegah jerawat, melembabkan kulit, mengurangi radang di kulit, serta mampu mencegah kerusakan gigi. Lalu pada sabun kami itu terdapat minyak zaitun, minyak kelapa, dan juga minyak kelapa sawit yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit, mencegah jerawat, dan mampu membersihkan atau mencegah infeksi pada kulit yang sedang bermasalah. Karena tentunya kita harus tahu kriteria buah pepaya yang saya panen. Berdasarkan website pertanian yang sudah saya pelajari, buah pepaya saya panen yang pertama itu kurang lebih 9 sampai 14 bulan setelah tanam atau sekitar 128 sampai 161 hari setelah mekaran buah. Kemudian yang kedua telah terjadi perubahan warna kulit buah dari warna hijau menjadi kekuningan hingga oranye, di mana perubahan warna kulit tersebut telah mencapai 25 sampai 49%. Dan juga dari kriteria buah pepaya yang saya panen ini tentunya tidak semua jenis buah yang panen bisa dijadikan bahan untuk pembuatan sabun. Jadi untuk syarat buah pepaya yang dapat dijadikan untuk bahan pembuatan sabun ini yang pertama yaitu tekstur daging buahnya itu lembut dan lunak sehingga mudah ketika dilanjutkan dan untuk dimungkinkan atau dilarutkan dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian yang kedua, buah sehat atau tidak mengalami kerusakan fisik seperti benturan atau kerusakan mekanis maupun kerusakan biologis seperti adanya busuk. Terus yang ketiga yaitu daging buahnya telah berwarna oranye secara merata. Untuk teknik panen buah pepaya sendiri yang sebaiknya pertama dilakukan saat pagi hari pada pukul 7 sampai 10 atau bisa dilakukan saat sore hari itu pada pukul 3 sampai 5 sore ketika cuaca cerah dan tidak dalam keadaan hujan. Yang selanjutnya yaitu siapkan alat dan bahan seperti sarung tangan, kain, alat panen buah, gunting, pisau, dan bantalan kertas serta keranjang panen. Kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan, dipilih buah yang telah memenuhi kriteria panen. Kemudian saat memanen pun hendaknya dihindari menggunakan pakaian berwarna merah karena dapat menimbulkan bias visual saat mengamati warna kulit buahnya. Dan keempat selanjutnya yaitu ketika memetik buah hendaknya menggunakan alat bantu berupa gunting atau pisau dan hindarkan buah dari getah agar tidak mengotori kulit buah. Dan yang terakhir yaitu setelah buah dipetik hendaknya diletakkan di dalam keranjang yang telah diberi alas berupa bantalan kertas untuk menghindari kerusakan mekanis dan kerusakan fisik dan menghindarkan dari sinar matahari langsung. Selanjutnya untuk cara pembuatan sabunnya, bahan-bahannya itu kan ada minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, terus air, soda api atau NaOH itu bisa dicari di toko kimia. Kemudian untuk essential oil juga bisa pakai fragrance oil, itu sama aja. Dan itu buah pepayanya itu yang matang. Kemudian untuk caranya itu buah pepayanya harus dihancurkan hingga lembut, jadi bisa dipakai dengan chopper atau blender. Kemudian kami di sini memakai soda api atau NaOH. Jadi untuk keamanannya kita perlu pakai sarung tangan latex. Ya karena pencampuran air sama NaOH itu bisa menimbulkan reaksi panas. Jadi untuk pencampurannya itu juga hati-hati dan nggak boleh kebalik. Jadi harus soda api yang ditambahkan ke air itu juga secara sedikit demi sedikit sambil ditaruh di suhu ruang. Kemudian kalau misalnya saat pembuatan itu kena soda api itu harus langsung segera cuci tangan pakai air mengalir. Jadi nggak bisa pakai air yang biasa aja karena harus membutuhkan air dalam jumlah banyak karena akan terasa panasnya itu bisa iritasi gitu. Kemudian minyaknya itu dicampur semua, kemudian larutan NaOH-nya dituang pada campuran minyak, lalu buah pepayanya itu kan udah dihancurkan lagi
sampai rusak. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang alat pembahan yang akan digunakan itu. Di sini ada wadah untuk pencampuran. Ini kok bisa memakai wadah yang tahan panas, karena kan tadi pakai NaOH itu bisa menimbulkan panas. Kemudian untuk pengaduknya, terus ini wadah untuk menimbang bahannya. Terus ini memakai timbangan karena harus sudah ditimbang sesuai yang ada di buku tadi. Kemudian ini untuk coklatnya untuk menghalusin pepayanya. Kemudian ini untuk saringan karena tadi pepayanya walaupun udah dicoklat tetap kita saring lagi saat mau pencampuran dengan bahan lainnya. Terus ini untuk mengukur air. Oh ya, ini cetakan, untuk cetakan sabunnya kita pakai botol bekas ini, tapi bekas tidak bisa diganti. Wadah yang digunakan untuk cetakan sabun itu misalkan yang di dalamnya itu berbahan aluminium. Nah, seperti ini ya Bu, abu-abu ini. Oke, saya itu akan menjelaskan terkait minyaknya gitu. Nah, ini adalah minyak kelapa yang biasanya warna putih. Beda dengan minyak kelapa sawit yang biasanya digunakan untuk menggoreng setiap hari gitu. Sebenarnya keduanya bisa dipakai menggoreng, cuma ini kan relatif mahal gitu kan Bu. Makanya ini kita menggunakan coconut oil dan juga kelapa sawit, kemudian kita menggunakan olive oil. Ini bisa diganti dengan minyak zaitun. Setelah itu kita juga menggunakan soda api atau NaOH, bentuknya seperti ini. Nah, kalau mau memegang ini seperti yang sudah dijelaskan di awal harus menggunakan pengaman karena dia menghasilkan panas. Dan juga kita menggunakan pepaya yang nantinya akan digunakan sebagai campurannya. Kalau untuk tisu itu opsional karena kemungkinan nanti kan kita akan mengaduk-aduk gitu kan, jadi biar lingkungannya tetap bersih kita memerlukan tisu gitu. Jargonnya kulit sehat dan menawan. Ya. Ini kita coba buka dulu ya Bu. Di sini ada saya taruh kayak bahan-bahan terus manfaatnya ada di dalam bentuk kertas. Komposisi dan bahan-bahannya manfaatnya. Ini ya Bu ya. Uang jadi ya udah kita akal-akalin aja kayak gini, terus ya saya bungkus satu dulu kayak gini, habis itu dengan kertas terus dibungkus satu gitu. Pada dasarnya apapun yang kita jual barangnya tidak serta merta hanya sabun atau apapun itu, semua barang yang dijual itu harus memiliki yang namanya SOP atau yang disebut dengan standard operating procedure atau ya standar operasi lah. Itu yang pertama ada pengembangan produk, perizinan dan legalitas, kemudian produksi, kemudian pengemasan, yang dimana dalam setiap subbab itu saya jelaskan apa yang harus terpenuhi dalam setiap subbabnya. Misalkan contoh dalam pengembangan produk, di situ saya memberikan
sebuah formula itu harus ada formulasi resep sabun, pemilihan bahan baku berkualitas, uji coba produk, evaluasi kinerja dan keamanan produk. Kenapa SOP ini menjadi penting itu? Karena bila mana pada akhirnya salah satu warga di desa Cawan ini mengambil langkah serius untuk pengembangan sabun ini, maka poin-poin yang ada di dalam SOP itu harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya nanti konsumen pun tidak merasa khawatir atas apa yang sudah dibuat oleh bapak atau ibu nantinya di masa depan. Begitu. Dan begitu juga nanti di SOP selanjutnya, di situ bisa dilihat bahwasannya ada kontrol kualitas, penyimpanan dan distribusi, pemasaran dan penjualan, dan juga evaluasi. Nah, di sini yang ingin saya highlight sekali lagi, yang ingin saya pastikan sekali lagi adalah di bagian evaluasi ini. Bisa dilihat di dalam SOP, di dalam buklet itu ada yang namanya evaluasi. Di dalam evaluasi itu ada yang namanya peninjauan berkala terhadap SOP. Oke, ibu atau bapak nanti siapapun yang ada di desa Cawan pada akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah serius untuk menjual sabun ini dari ekstraksi buah pepaya. Kemudian selang beberapa bulan, beberapa 3 bulan, setiap triwulan atau setiap 5 bulan sekali, maka ibu atau bapak nantinya berkewajiban untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Evaluasinya adalah terhadap SOP yang sudah dibuat nantinya. Apakah SOP ini sejak keberjalanan penjualan itu sudah efektif atau belum? Bila mana memang sudah efektif, maka SOP itu masih bisa bertahan. Tapi bila mana SOP-nya itu dirasa kurang efektif dari segi apa? Misalkan dari segi pemasaran dan penjualan, berarti ada sesuatu yang salah dan harus ada pemenuhan ide yang lain untuk memenuhi subbab di bagian pemasaran dan penjualan. Begitu juga di bagian subbab yang lain, entah itu di penyimpanan dan distribusi, kontrol kualitas, kemudian di produksi, pengemasan dan sebagainya. Bila mana pada akhirnya tadi apa yang sudah kami siapkan untuk kemasannya seperti ini dirasa di mata konsumen itu kurang, atau mungkin bahkan di mata ibu atau bapak nanti masih dirasa kurang, atau sebenarnya di dalam hati ibu, oh kemasan kayak gini rasanya kurang nih. Saya rasa saya bisa membuat kemasannya itu lebih baik atau lebih menarik. Nah, makanya di dalam SOP ini perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya nanti barang yang mau dijual ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermutu dan berkualitas di mata konsumen. Seperti itu. Makanya Ketika kita ingin melakukan copywriting, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Nah, saya menggunakan salah satu aplikasi yang paling mudah, yaitu aplikasi Sally. Di mana aplikasi Sally itu nanti bisa mencatat penjualan, transaksi dan lain sebagainya, hingga ada tempat atau ini untuk copywriting. Nah, copywriting itu kata-kata yang mudah diikuti. Jadi kegunaan copywriting ini nanti, misal ibu ada yang nanya, permisi kak, itu ya di halaman 9 atau 8 ya kalau nggak salah. Nah, biasanya orang tuh akan menanyakan, wah ini produk apa? Nah, jadi nanti langsung dijawab aja itu, nanti ada kode A1, kita tinggal klik di keyboard A1, jadi keyboard kita yang awalnya keyboard biasa itu diganti menjadi keyboard aplikasi Sally. Sehingga ketika kita menulis kode tersebut ada A1, A2, A3, itu nanti yang muncul langsung teksnya otomatis seperti itu. Jadi sebenarnya aplikasi Sally tidak hanya bisa digunakan untuk menjual ini saja, semua produk yang ingin dijual itu bisa menggunakan copywriting aplikasi Sally. Kalau di iOS Business itu ada kita analisa namanya SWOT. Di SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, kalau strength itu kekuatan. Jadi kekuatan dari produk alami ini apa? Seperti produk ini kan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Terus untuk weakness itu ketergantungan pada bahan utama dari sabun ini kan pepaya ya Bu. Jadi mungkin weakness dari produk ini itu ketergantungan pada pepaya. Tapi karena di desa Cawan ini kan potensi pepaya itu paling besar. Jadi mungkin weakness di produk ini bisa diminimalisir, bahkan mungkin bisa nggak ada karena pepaya kan ini gampang didapat. Lalu ada opportunities itu tren dari peningkatan produk bahan alami ini kalau di pasar itu kan meningkat dan semakin naik gitu ya. Jadi untuk opportunities atau peluang itu untuk sabun ini juga yang tadi kayak saya udah bilang itu pasti tinggi juga di pasar. Terus ada threats, ancaman. Paling kalau untuk threats itu sabun banyak kan di luar sana tuh sabun-sabun yang